Silakan dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Bagus, karena ya, tolong apakah itu di copy dikasih kepada siapa itu loh. Kirim di grup aja, di grup semua harusnya di mobile. Ya. Kirim aja di mobile. Oke. Ya. Memutuskan menetapkan mengesahkan agenda acara musyawarah nasional advokat nomornya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2022 waktu 16.59. Top. Bidang sidang Majelis Presiden tertangani Ramses dari ditandatangani Ibu Lendandaya ditandatangani. Selanjutnya untuk mempercepat waktu saya mempersilakan Bung Ramses untuk membacakan tata tertib. Baik, terima kasih. Bidang sidang. Tata tertib musyawarah nasional advokat Simalima Maluku. Ya, lanjut. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 dan tempat di Hotel Kabaya Chandra, Jakarta jam 15.00 sampai 20 WIB. Kedua, status musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku merupakan forum tertinggi organisasi advokat Simalima Maluku. Interupsi pimpinan sidang. Siap. Lanjut. Usulan klarifikasi. Ya. Klarifikasi. Saya Riko Nurdin. Ya, agar supaya ini bisa terarah, intinya kita saling melengkapi. Siap. Jadi poin-poin dari tata tertib ini kan perlu dibahas oleh kita semua. Sehingga dengan demikian dibacakan pasal per pasal. Kalaupun memang tidak ada keberatan, langsung disahkan. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi tanggapan kepada pasal yang bersangkutan. Sebentar, Pak Pimpinan Sidang. Kemudian yang kedua, agar supaya terarah, sebelum diberikan kesempatan misalnya pasal 3 atau 4 untuk ditanggapi, kami mohon kepada pimpinan sidang mengakomodir dulu peserta-peserta yang akan menyampaikan pendapat. Baik. Sehingga dengan demikian bisa berjalan dengan tertib. Terima kasih pimpinan sidang. Pimpinan sidang interupsi ini karena persoalan waktu daripada acara munas. Karena pimpinan sudah membacakan tatib, maka dilanjutkan saja. Baik, terima kasih. Ini meminimalisir persoalan waktu. Betul. Pimpinan setuju ya? Setuju. Lanjut. Baik, pasal 3 kekuasaan. Poin A, mengesahkan ketua umum, sekjen dan bendum advokat Simalima Maluku periode 2022-2027 yang telah ditetapkan dalam rapat ASN pada bulan November 2019 dan tanggal 31 Agustus 2022 di Jakarta. B. Mengesahkan Dewan Pendiri Advokat Simalima Maluku. C. Mengesahkan Dewan Penasihat Advokat Simalima Maluku periode 2022-2027. D. Mengesahkan anggaran dasar dan rumah tangga Advokat Simalima Maluku. E. Mengesahkan pokok-pokok program kerja organisasi advokat Simalima Maluku periode 2022-2027. Pasal 4 peserta musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku berasal dari seluruh advokat yang tergabung dalam grup advokat Simalima Maluku dan yang baru mendaftarkan diri dalam daftar registrasi peserta munas setelah diverifikasi oleh panitia munas. Pasal 5 hak dan kewajiban peserta dan sanksi. 1. Setiap peserta musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku berhak dan kewajiban A. Mengajukan saran dan pendapat yang diajukan melalui dan setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. B. Berperilaku baik selama berjalan musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku. C. Berkewajiban menjaga ketertiban demi suksesnya pelaksanaan munas. 2. Peserta yang tidak mentaati kewajiban dapat dikeluarkan oleh pimpinan sidang serta diberikan teguran sebanyak 3 kali. Pasal 6 sidang musyawarah nasional 1 advokat Simalima Maluku terdiri dari A. Sidang komisi-komisi, B. Paripurna komisi. Demikian tatib yang dibacakan. Terima kasih. Lanjut.
dari tata tertib yang barusan dibacakan oleh rekan Ramses, apakah ada tambahan atau langsung disahkan? Instruksi Pak Pimpinan. Silakan. Satu hal yang dalam tata tertib persidangan tadi yang telah dibacakan oleh saudara pimpinan sidang, ada hal yang perlu disepakati di sini, bahwa pimpinan sidang ini kan biasanya ada penetapan pimpinan sidang tetap. Jika ketua panitia dan panitia dari organisasi sebelumnya, nama saya Muhammad Sahwan dari SAM. Gini loh, semestinya pimpinan kan SC biasanya untuk mengantarkan kita menuju pimpinan sidang tetap. Saya bingung tadi Bang Majid itu ketua OC merangkap ketua SC. Ini yang juga begini, dalam tertib ini tidak menjelaskan tentang unsur pimpinan sidang dan lain-lain. Hanya bicara tentang sidang-sidang. Jadi mohon maaf, kita menjaga dan minimalisir kekeliruan supaya jangan sampai apa yang diinginkan oleh ketua pada saat awal sambutan, jangan sampai ada hal baru. Kalau ini pengacara itu mampu melihat celah dan menciptakan celah baru. Kan begitu. Untuk itu forum ini adalah forum tertinggi untuk menutup celah-celah itu supaya jangan sampai ada timbulnya celah. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, teman-teman semua yang saya hormati. Tahun 2003 tentang advokat. Saya mau bertanya adalah tentang peserta. Untuk peserta, apakah dia seorang yang sudah menjadi lawyer, ditandai dengan BAS dan KTPA, atau sarjana hukum saja? Itu saja pimpinan sidang. Karena ini untuk agenda-agenda munas selanjutnya. Kita ini baru masuk dalam munas pertama. Itu saja pimpinan sidang. Terima kasih. Tahun 2003 tentang advokat. Saya mau bertanya adalah tentang peserta. Untuk peserta, apakah dia seorang yang sudah menjadi lawyer, ditandai dengan BAS dan KTPA, atau sarjana hukum saja? Itu saja pimpinan sidang. Karena ini untuk agenda-agenda munas selanjutnya. Kita ini baru masuk dalam munas pertama. Itu saja pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan. Saya masuk pimpinan. Terima kasih. Saya Hayo Wagano. Pemikiran cerdas. Jadi alangkah baiknya pemikiran teman-teman semua, senior-senior semua ini yang cerdas ini, mari kita tampung nanti di dalam rapat komisi, sehingga itu menjadi agenda tetap atau menjadi aturan daripada organisasi ini gitu. Jadi semua aturan itu, semua pendapat teman-teman, mari kita tampung nanti di dalam rapat komisi, sehingga itu menjadi kita punya program ke depan. Demikian pimpinan. Lanjut. Kita bacakan keputusan tahap pengesahan tata tertib. Oke ya? Keputusan satu advokasi Wali Maluku nomor 22 tentang pengesahan tata tertib Musyawarah Nasional 1 advokasi Wali Maluku. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional 1 advokasi Wali Maluku setelah menyimak dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan mengesahkan tata tertib Musyawarah Nasional 1 advokasi Wali Maluku tahun 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2022 waktu 17:09. Pimpinan sekedar usul. Pimpinan sebelum kita melanggar di Pimpinan sidang kita ini seperti orang buta dalam buah hantu. Gitu. Jadi izinkan sebelum melanggar selanjutnya, tolong panitia kerja, tolong mendistribusikan materi ini melalui grup WhatsApp sehingga semua peserta ini bisa mengakses. Jangan kita seperti gua dalam baik hantu dan teman-teman. Silakan teman-teman sekarang membuka WA group. Saya kira dalam hitungan saya sampai 5 materi itu sudah masuk di kawan-kawan. Itu baru namanya panitia pimpinan sidang. Itu baru nama dari tadi. Baik kawan-kawan semua yang saya hormati, sesuai dengan agenda acara kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pengumuman dan pengenalan para dewan pendiri dan para dewan. Oke ya, langsung ke komisi-komisi. Oke ya. Saya komisi-komisi, saya bagi berdasarkan registrasi kita yang ada di WA Group atau
izinkan saya untuk meminta pendapat dari kawan-kawan. Ini adalah komisi A, ini adalah komisi B. Oke? Sementara untuk komisi C, karena ini sifatnya organisasi, rekomendasi, saya minta kawan-kawan untuk mengacungkan tangan dan dicatat untuk menjadi mengisi komisi C. Komisi A tentang apa, B tentang apa, C tentang apa, ketua. Ada di situ Pak Rubi. Komisi A tentang pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga, komisi B tentang pembahasan program kerja, dan komisi C tentang usulan dan atau rekomendasi. Pimpinan, saya usul penambahan satu komisi, boleh? Apa itu? Komisi kriteria harus masuk. Komisi apa? Komisi kriteria. Kriteria apa? Nanti dibahas kan ada anggaran dasar rumah tangga soal rekomendasi. Itu di dalam. Ya, soal Kriteria apa lagi? kan yang dimaksud adalah kriteria ketua umum kan. Nah, kriteria ketua umum apapun namanya itu Ini data tidak bisa dibuka. Ini kirim lewat apa? Terima kasih. Itu yang bisa buka karena malu-malu itu. Buka pelan-pelan. Kayak bisa datang. Sabar-sabar seperti gua. ini masuk lagi nih, coba kanan. Ruslan gerak. Sudah. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Baca per komisi. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Komisi itu apa-apa aja. Jadi sesuai Pimpinan sidang. Ini pimpinan sidang. Ada usulan nih, ada usulan untuk ada kemudahan. Artinya dari nama-nama yang ada sekarang, kita bagi 3 aja supaya masuk 3 komisi. Daripada ini kan nggak anggota lain itu, jangan sampai ada komisi yang lebih. Jadi bagi 3 aja supaya sama. Dari daftar ada di situ. Ya itu. Masalahnya sekarang bukan di situ. Masalahnya seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Udi. Iya. Ada kawan-kawan yang belum terdaftar di grup dan belum isi daftar list. Bagaimana cara membagi mereka? Nanti distribusi aja. Nah, supaya adil, yang ini di komisi B, yang ini di komisi C, yang mau komisi D, yang mau komisi C silakan pindah tempat di sebelah. Supaya tidak membuat teman-teman lain bisa. Yang terutama teman saya yang satu ini terus lanjut. Pimpinan sebentar saya ingin instruksi pimpinan. Perkenalkan pimpinan, nama saya Pak Edi Paulusi. Jadi begini pimpinan, menurut saya pribadi daripada dibagi komisi C kayak begini, maksudnya pimpinan nanya siapa yang mau C, siapa yang mau A, siapa yang mau B, itu penting sesuaikan saja dengan nomor-nomor yang ada itu kan ada dari 1 sampai berapa. Nah nanti dibagi aja, biar apa biar sering ribut di sini. Jadi pimpinan yang langsung bagikan, misal dari 1 sampai 50 dia komisi A, ya sudah dia itu komisi A, 50 sampai berapa dia komisi B. Biar terus untuk melawan. Saya tangkap. Pertanyaan Anda ini kawan, tadi yang ditanyakan oleh Bapak ini. Iya betul. Banyak teman-teman yang ada dalam sini yang belum mendaftar, yang belum mengisi daftar list kehadiran. Bagaimana cara membagi mereka? Tinggal distribusi aja dulu mereka pilih. Nah, ada itu demi menjunjung rasa keadilan yang silakan Bu bisa dari tadi merindu suara perempuan. Usul saya dalam kaitan dengan pembagian ini, kelompok ini, alangkah lebih baiknya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, lanjut 1, 2, 3, jadi 1 kena 1 jadi kelompok 1, 2 kena 2 kelompok 2, jadi kita program ini kami dari komisi merekomendasikan kepada pengurus untuk segera dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya melakukan pembentukan lembaga bantuan fungsi prima dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara internal bagi kita anggota-anggota. Tuhan jauhkan jangan sampai itu terjadi. Kita semua Siwalima yang nantinya diatur oleh pimpinan kita sendiri. Yang berikut,
terkait dengan pembentukan LBH ini disasarkan untuk melindungi dan memproteksi kepentingan hukum bagi kita punya saudara-saudara yang terlibat dalam organisasi M1R. Karena sangat disayangkan, yang biasa kita lihat itu entah mereka benar atau salah, wallahu alam. Tetapi sebagai lawyer kita punya tugas dan tanggung jawab moral untuk menegakkan ketentuan hukum acara. Sehingga mereka tidak dirugikan dalam proses hukum yang menimpa mereka. Yang terkait dengan pembentukan LBH Siwa 5 adalah terkait dengan program bagi kaum perempuan Maluku yang nantinya secara teknis dijabarkan oleh pengurus berdasarkan informasi atau masukan dari kita pada anggota. Misalnya di wilayah Jakarta Barat kita punya saudara perempuan yang kena masalah karena saya sangat aplaus kepada Pak Polda ya, secara materi beliau mendukung kita dengan sumbangan dana. Masuk sekarang atau nanti? Teknisnya udah urus dengan pemulai, kami hanya untuk melaksanakan amanat pendidikan. Apa harus kita tangan dong? Tadi kira ada pasaweran itu, tenang aja ketua. Tenang. Yang berikut menyangkut hubungan kemasyarakatan, diharapkan bagi Siwa 5 untuk menjalin kerjasama antar ormas dan organisasi kepemudaan lainnya, termasuk melakukan kerjasama dengan Pemda tingkat 1 Maluku Utara dan Pemda tingkat 1 Maluku. Yang teknisnya kalau memang kerjasama ini bisa jalan, saya tidak bermaksud menggurui kita semua, tetapi dari pihak pengurus bisa menyampaikan proposal selain jasa hukum. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, kalau memang ada Pak Wali Kota of the record bila tersangkut, kalau LBH ini sudah terbentuk dan sudah ada perjanjian jasa pelayanan hukum, saya berpikir bahwa itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Apalagi saya yakin bahwa kita orang Maluku punya potensi yang sangat besar. Mohon maaf kalau saya berbicara banyak, saya sangat apresiasi setelah disampaikan oleh Bung Patinama, kakak tolong hadir. Saya bilang Demi Maluku tercinta saya. Yang berikut menyangkut organisasi dan keanggotaan, pembentukan DPD dan DPT. Sekaligus rekomendasi yang kedua, kami merekomendasikan kepada pengurus untuk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya segera membentuk DPT dan DPD sekaligus mengisi fungsionaris kepengurusan. Coba itu Komisi B yang Anda bahas itu apa? Itu sudah masih wilayah rekomendasi kan? Kita harus tahu bahwa struktur organisasi model apa yang tersampaikan di bidang ini. Mohon saudara. Ini pokok program kami itu harus dikonkretkan dengan ketentuan, dengan adanya rekomendasi, maka secara yuridis organisatoris forum ini memerintahkan pengurus untuk dalam jangka waktu yang Anda balik di Komisi 3 loh, saya begitu. Rekomendasi yang ada. Itu pokoknya berdua. Nanti saya tengerai supaya ada di Ketua fokus untuk membacakan program. Saudara sekalian, strukturnya kayak apa? Programnya apa? Fungsi kita di dalam organisasi ini. Tadi kan kalau memang saudara itu di Komisi B, jangan lagi tantang itu yang ada di sana itu Komisi B. Bagaimana harus mendukung bukan menantang. Saya tidak memperpanjang ya, saya tidak memperpanjang. Nah, ini supaya kita tertib dalam menjalankan sidang ini, begitu. Saya sungguh memahami aspirasi dan
karena ini baru, sebetulnya tidak rekomendasi itu terkait dengan program yang ditunjukkan. Cuma karena ini baru dibentuk tim rekomendasi bagi Saya usul apa kali jadi komisi C aja. Yang berikut menyangkut pendataan anggota. Nah, pendataan anggota organisasi kita ini. Bakal, artinya komisi D memang komisi C gitu. Yang berikut adalah mengakomodir kepentingan seluruh lulusan S1 Hukum warga Maluku Utara di wilayah Jabodetabek. Sehingga bisa membantu proses mereka untuk memperoleh legalitas masuk. Kemudian penyampaian pokok-pokok program yang dapat kami sampaikan di saat ini, dan selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan sidang. Ada satu lagi ketua ASN itu akan melakukan kerjasama dengan Mabes Polri. Oh iya, iya. Kerjasama kepengurusan organisasi advokat kita dengan antar lembaga seperti misalnya kejaksaan dan sebagainya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara semua atas atensinya yang sangat positif kami sampaikan. Izin penasihat mau bicara. Hari ini izin Pak pimpinan sidang. Hari ini kita didatangi wartawan Media 3 TV untuk menghibur kita. Media siap ya? Ya, tadi dikatakan bahwa pembentukan lembaga bantuan hukum itu hanya untuk melihat masalah M1R. Sudah Komisi 3 harus mempertimbangkan bahwa ada organisasi Maluku lain yang harus kita perhatikan. Dan bukan semua saudara yang saya sudah bicara sekarang. Dengan baik supaya mendengar. Ketua kelompok Komisi B menyatakan bahwa hanya M1R. Oh salah ya. Kita ini adalah mempunyai profesi sebagai seorang advokat yang terhormat. Tolong dong jaga. Kata saya, kita punya ketua itu kan. Saya tidak tanya saudara, saya hanya mengusulkan. Jadi tidak perlu saudara menjawab. Terima kasih banyak pertanyaannya, saudara. Kami silakan kami meminta kepada pimpinan saya untuk sementara jangan dulu. Saya cerita dulu. Oke, makanya saya baru bisa berikan. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi Komisi B membahas terkait dengan advokasi untuk beberapa organisasi yang mengatasnamakan Maluku. Ini advokasi yang kaitan juga dengan LBH. Ya saya mau garis bawahi begini. Jangan kita hanya memberikan advokasi ke mereka terhadap masalah yang mereka munculkan. Tetapi kita juga harus memberikan edukasi hukum untuk mereka. Itu yang harus dikeluarkan. Jangan hanya berikan advokasi bila ada masalah, tetapi juga harus berikan edukasi pendidikan hukum untuk mereka. Sehingga langkah-langkah mereka ini bisa terukur dan
Karena nanti begini udah kami atau ada yang advokasi atau yang bapak di bawah saja. Ini kan jangan juga begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah saya mohon maaf pada teman-teman semua karena untuk menunjukkan identitas kita sebagai advokat dengan profesi ofisium, saya berharap teman-teman tidak meninggalkan ruang nuansa itu karena kita sedang diliput oleh beberapa media. Sehingga karena video ini nanti disebarluaskan ke seluruh Indonesia, jadi mohon untuk diperhatikan gaya kita berbicara sehingga tidak menimbulkan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus ketua, penasehat dan saudara semua. Komisi akan memberikan rekomendasi kepada DPP, dan rekomendasi yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah banyak diakomodir oleh Komisi B. Ini kita membahas lagi apa rekomendasi dari kami. Untuk itu saya persilakan kepada sekretaris untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Komisi C, kami membuat rekomendasi di dalam dua kategori. Yang pertama itu soal rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal. Pertama, internal yaitu tadi agak sedikit diinti sama Komisi B, yaitu meminta kepada pengurus DPP untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam waktu 2 tahun. Itu sudah harus terbentuk semua DPP dan DPC di bawah. Dimulai dari Jabodetabek dan lain Bekasi dalam Maluku. Terus yang kedua, kepada pengurus DPP untuk segera mengadakan sekretariat yang mantap, permanen, mungkin Pak Polai sudah siap di Cikarang. Ya, Mas. Yang berikut yaitu pengadaan KTA. KTA, terus seragam dan apa lagi? Uniform. Yang berikut melakukan advokasi untuk masyarakat Maluku yang terkena masalah pidana, secara Maluku dan Maluku Utara yang terkena masalah pidana secara gratis dan cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Ya, bungkus. Ya, oke, langsung. Yang berikut adalah eksternal. Eksternal adalah satu, konsolidasi tokoh Maluku yang berada di pemerintahan, kepolisian, dan semua instansi yang ini pemerintahan untuk dilibatkan sebagai penasehat dan pembina ASN. Yang kedua, meredam dan memediasi segala gejolak sosial di Maluku dan Maluku Utara. Ketiga, setiap sengketa pilkada yang ada di provinsi Maluku dan Maluku Utara wajib hukumnya ditangani oleh advokat ASN. Nah, ini penting nanti tugas dari ketua umum untuk surat kuasa. Ya. Sebetulnya beliau dalam artinya ada rekomendasi paling sekelas ya. Terus mahal lagi. ASN dilarang.
ASN dilarang atau tidak diperkenankan untuk terlibat dalam politik praktis. Ya. Itu sebelum dilarang atau tidak diperkenankan untuk ya artinya ASN ini tadi yang kami tulis beda yang dikirim oleh ada sabotase. Jadi tulisan aslinya itu tidak diakomodir seluruhnya ASN dilarang atau tidak diperbolehkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Instruksi. Selesai. Kemudian ASN menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian rekomendasi yang terakhir, ASN mendirikan LBH seperti yang sudah di. Jadi ini rekomendasi dari Komisi C. Itu tadi sudah visi-visi mereka ambil sebentar, belum selesai. Sebentar. Nanti selesai dibacakan baru nanti ditanggapi. Sebentar. Selesai dibacakan baru nanti ditanggapi. Selesai dibacakan baru ditanggapi. Sebentar dulu. Menurut pemerintah bahwa ASN mendirikan LBH di Siwa 5 di setiap tingkatan di seluruh Indonesia. Ini yang kesembilan, ASN menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia. Lalu terakhir, ASN segera mendirikan LBH Siwa 5 di seluruh Indonesia. Nanti kamu silakan dulu. Sebentar. Komisi C menjelaskan bahwa wajib hukumnya apakah dilanggar kasus tersebut. Sekarang persoalannya, kalau di dalam pasal 5 pro dan kontra memang kita, bagaimana itu? Atau menjelaskan maksudnya sekarang kalau wajib dipakai. Baik, sudah ditangkap. Apa pro dan kontra memang kita? Sudah ditangkap. Jadi ini Komisi C ini sekedar usulan kepada DPP. Mau diakomodir atau tidak itu adalah urusan DPP. Jadi kami dari Komisi C hanya mengusulkan untuk selanjutnya diakomodir. Terima kasih. Ya. Terkait dengan masalah internal tadi saya dengar ada masalah seragam kostum. Ada lagi buatkan stiker. Jadi stiker untuk di rumah masing-masing. Jadi kita stiker seragam ini penting sekali. Yang belakang pimpinan ini penting sekali. Anda tadi mengusulkan kalau program kerja Anda itu mencantumkan namanya LBH ASN. Tapi Anda lupa gimana kalau memang di dalam permasalahan internal sendiri terjadi sengketa dan kesalahan, apakah Anda tidak mencantumkan namanya kode etik misalkan? Harus kita punya majelis kode etik, itu sangat penting sekali dalam internal. Anda berbicara tentang eksternal, tapi internal sendiri dalam keadaan gaduh misalkan mau dibawa kemana? Maka saran saya harus kita mencantumkan namanya kode etik karena itu sangat penting sekali. Itu masukan yang bagus. Baik, terima kasih. Sebentar. Kita mau Tolong pimpinan sidang tentukan aja buka sesi pertama untuk beberapa orang dalam kaitan dengan laporan daripada Komisi C. Sehingga kita ini terarah semua, tidak satu instruksi, kita harus paham instruksi itu maksudnya apa. Ada instruksi itu untuk beberapa hal, memberikan saran, memberikan masukan atau pertanyaan supaya ini jelas. Masa sih kita seperti bedak kusir seperti ini. Baik, terima kasih.
kasih. Terima kasih. Jadi saya ingin terkait dengan usulan Pak Jamal kode etik ini hal yang sangat positif dan kami akan mencatat dan mengatur itu. Terima kasih. Itu interupsi yang positif. Jangan asal sekedar interupsi tapi tidak memberikan usulan. Jadi kalau memberikan interupsi harus dengan apa namanya usulan yang konkret supaya kita bisa catat. Tidak hanya memberikan interupsi tapi memberikan rekomendasi. Kami membantu ketua dan sekretaris kami di depan. Kami mohon perhatian dari itu karena kebetulan hasil rekomendasi ini ada yang lupa dibacakan oleh ketua dan sekretaris kami. Yang benar dong. Ya, kami sampaikan nih. Salah satu poin yang dilupakan itu adalah ASN diminta untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah Maluku dan Maluku Utara untuk memperjuangkan undang-undang provinsi kepulauan. Ya, itu tadi bahwa yang kami sampaikan tadi, apa yang kami bahas kami tulis di belakang ini dihilangkan di depan. Urusan organisasi ini betul waktu, betul segala macam habis, tapi kepedulian terhadap Maluku, kepedulian terhadap sesama profesi sebagai advokat. Tadi ya beta suka kalau itu berdebat gitu. Beta suka kalau itu berbeda pendapat, tapi harus menyatu supaya itu lebih kuat. Mungkin ya beta minta maaf dan beta sangat berterima kasih bagi mereka yang kurang sependapat dengan yang kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beta punya sahabat, beta punya saudara laki-laki Bung Abu Refrain. Beta kenal dulu dalam ketemu ketemu semua karena dulu ya beta sama-sama di Junke ya karena Refrain dekat dengan gua. Jadi begini saudara, beta penyampaian visi misi itu kecuali ada 3 calon lalu penyampaian visi misi adalah saudara pilih gitu sama apa ada space atau ada kesempatan ketika beta menyampaikan beta punya arah itu ada penyampaian visi misi beta. Jadi beta berharap begini, ini organisasi ini ketemu sama punya bukan organisasi politik punya, bukan ini ketemu sama punya. Beta juga senang dengan ada beberapa rekomendasi bahwa organisasi ini dilarang sangat, haram hukumnya kalau ketung manfaatkan untuk kepentingan politik. Betul. Beta sepakat itu, sangat sepakat. Tapi beta mau sampaikan juga bahwa peran ketum juga pengembangan tentang daerah Maluku, ketum juga harus cari figur yang tepat untuk membangun tentang Maluku. Kalau seandainya ketum ada tinggal di Jakarta, ketika ada orang Maluku yang calon DPRD atau DPR provinsi bahkan pusat yang maju di daerah Jakarta untuk apapun namanya provinsi tingkat provinsi kabupaten kota, ketum harus mendukung itu. Karena apa? Dia membawa nama daerah Maluku. Ya, setuju kan? Iya. Ketum jangan terlalu bagaimana ya? Wali kota Saudara Ketua Umum, dengan ini saya selaku pimpinan Musyawarah Nasional 1 Advokasi Wali Maluku menyerahkan kepada saudara hasil-hasil kerja komisi-komisi dan seluruh agenda acara serta tertib yang dihasilkan pada Musyawarah Nasional pertama Advokasi Wali Maluku. Saya berharap dengan saudara menerima seluruh program dan dasar rumah tangga dan rekomendasi saudara bisa menjalankan ini secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab atas semua hasil musyawarah pertama advokasi Wali Maluku. Terima kasih.
beserta seluruh rekomendasi, seluruh anggaran dasar rumah tangga dan seluruh program kerja yang telah dibahas. Bersama ini saya serahkan petaka advokasi Walima Maluku kepada saudara untuk saudara kibarkan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan di wilayah, terutama di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Saya terima dan saya akan bagikan di seluruh Indonesia. Sesi jabat tangan. Sesi jabat tangan. Pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan. Enggak, bukan. Nah, begitu. 3, 2, 1. Oke. Kira-kira deputi, pakai kata deputi, wakil ketua umum atau ketua-ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah itu tergantung. Artinya begini, kalau ada masukan kan jauh lebih baik. Jika ada masukan itu sekaligus ketua akan memperbaiki AD-ART yang sudah ada, kan begitu. Jadi masukan-masukan ini yang ketua mau terima. Jadi ketika nanti komisi 1 atau komisi A itu melanjutkan perbaikan AD-ART itu kan sudah ada gambaran. Kecuali Buldoli komisi 30% sukses fee-nya. Berdoli biasanya kalau tanda tangan kuasa kan sukses di 30%. Jadi menurut Basudara, wakil ketua umum, ketua 1, ketua 2 atau deputi? Wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Oke siap. Oke siap. Wakil ketua. Pak Sekjen mohon maaf Pak. Tolong sambil orang-orang. Nah, mungkin kalau ya ini kan saran tuh, ya. Kan saya juga bisa saran. Siap. Ini dosen saran ya, tuh. Jadi kalau yang lazim itu kan wakil ketua atau ketua. Nah, bisa sebetulnya kalau saya lebih memilih wakil ketua. Kalau supaya istilah ketua itu jangan sampai disalahgunakan. Soalnya pernah ada kejadian kayak gitu. Dia ketua 1, dia bilang ketua yang diajak ngomong ini dikira ketua umumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita pakai wakil ketua umum, tapi kan nggak mungkin semuanya. Misalnya 1 wakil ketua umum, selebihnya itu wakil-wakil ketua. Seperti di Golkar itu kan bukan maksudnya di organisasi lain kan ada wakil ketua umum, tapi wakil ketua umum itu biasanya nggak banyak, 1 saja, oke, atau 2 atau 3. Nanti selebihnya wakil-wakil ketua. Kalau seperti itu atau langsung dengan wakil ketua 1, 2, 3 dan Oke. Ketua bidang aja. Semua saran diterima. Tapi usul ketua umum usul. Ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen itu memang betul juga. Tapi kalau anggaran dasar anggaran rumah tangga itu garisnya struktur organisasinya seperti apa ya kita ikuti itu aja dulu. Tapi kalau enaknya ya ada wakil ketua umum itu kan fungsinya terkadang mengganti ketua umum jika berhalangan atau seperti apa. Lalu wakil ketua umum itu kan akan mengkoordinir beberapa bidang. Ada wakil ketua umum bidang internal misalnya, atau wakil ketua umum bidang eksternal, atau wakil ketua umum bidang Saudara Ketua Umum, dengan ini saya selaku pimpinan Musyawarah Nasional 1 Advokasi Walima Maluku menyerahkan kepada saudara hasil-hasil kerja komisi-komisi dan seluruh agenda acara serta tertib yang dihasilkan pada Musyawarah Nasional pertama Advokasi Walima Maluku. Saya berharap dengan saudara menerima seluruh program dan dasar rumah tangga dan rekomendasi saudara bisa menjalankan ini secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab atas semua hasil musyawarah pertama Advokasi Walima Maluku. Terima kasih.
rangkaian dari seluruh kelompok kerja yang telah dibahas. Bersama ini saya serahkan petaka advokasi Wali Maluku kepada saudara untuk saudara kibarkan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan di wilayah, terutama di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Saya terima dan saya akan bagikan di seluruh Indonesia. Sesi jabat tangan. Sesi jabat tangan. Pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan. Enggak, begitu. 3, 2, 1. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Dah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mohon izin saya mau bertanya. Ya. Ya. Apa nih, Pak, tujuan diadakannya Munas pertama Advokasi Wali Maluku ini, Pak? Iya, terima kasih. Hari Malam, Pak. Selamat malam. Mohon izin saya mau bertanya. Ya. Ya. Apa nih, Pak, tujuan diadakannya Munas pertama Advokasi Wali Maluku ini, Pak? Iya, terima kasih. Hari ini tanggal 11 November 2022 telah berlangsung Munas pertama, musyawarah nasional pertama Advokasi Wali Maluku. Advokasi Wali Maluku ini memang penggagasnya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Namun terkait ada beberapa hal sehingga baru diadakan musyawarah nasionalnya hari ini karena ya terbentur dengan persoalan yang saya sebutkan tadi. Pada hari ini telah disepakati beberapa hal dan terkait dengan program dan juga legal daripada perkumpulan ini, bahwa perkumpulan ini bertujuan, artinya perkumpulan ini adalah memberikan nuansa baru sebagai organisasi berkumpulnya para advokat asli Maluku, asal Maluku dan Maluku Utara pastinya. Jadi semua para pengacara yang asal Maluku dan Maluku Utara yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Wadah ini adalah menghimpun para pengacara itu, menghimpun sebagai satu silaturahmi, kemudian kita melakukan gagasan-gagasan untuk kita menjaga bahwa advokat itu adalah profesi terhormat, sehingga kita dari asal Maluku, jadi khusus para advokat ini juga, kita juga lebih saling mengenal, itu pastinya saling mengenal. Kita meningkatkan peningkatan terhadap mutu dan kualitas daripada profesi ini untuk menjaga hubungan silaturahmi yang berkesinambungan sehingga tidak terhenti pada orang per orang atau pribadi per pribadi, namun kita berkumpul jadi satu perkumpulan sehingga kita juga saling mengenal, itu pastinya. Kemudian kita berharap organisasi ini juga adalah organisasi kemasyarakatan yang punya manfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Artinya apa? Kami akan menyiapkan berbagai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan masalah hukum, perlindungan, contoh perlindungan perempuan dan anak. Itu akan kami lakukan atau kami berupaya untuk bisa memberikan pendampingan atau bantuan hukum secara baik pastinya. Di samping saya juga, saya sebagai ketua umum daripada perkumpulan ini, dan di samping saya juga adalah sekretaris jenderal Bung Idris, dan mungkin akan sampaikan beberapa hal terkait dengan hasil daripada musyawarah pertama Advokasi Wali Maluku lain. Buat Pak Sekjen, visi misinya atau target kedepannya itu dari diadakannya musyawarah itu apa nih Pak Sekjen? Ya, jadi melanjutkan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, satu hal yang mungkin saya perlu tegaskan bahwa organisasi advokasi Wali Maluku ini bukanlah organisasi profesi advokat seperti yang sudah
ada dan dikenal luas oleh masyarakat seperti peradi yang melakukan fungsi-fungsi advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat. Jadi ini sangat berbeda, bukan seperti itu. Ini hanyalah wadah ya berhimpun para advokat dari Maluku yang bertujuan untuk melakukan kerja-kerja hukum tentunya untuk kepentingan masyarakat ya, baik yang bersifat litigasi maupun litigasi, dan khususnya untuk memberikan konsen terhadap provinsi Maluku, khususnya Maluku Utara, Maluku ya. Dan terkait dengan kelanjutan dari hasil kita pada hari ini, tentu pada ini baru musyawarah, nanti kita lanjutkan dengan pelantikan ya, dan itu nanti akan dilantik pengurus dari organisasi ini. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan rapat kerja yang nanti akan kita rumuskan ya, kita programkan berbagai program-program kerjanya. Tadi secara besar juga sudah disampaikan di dalam forum mas tadi, untuk kemudian bisa menjadi landasan atau pegangan bagi organisasi ini untuk bisa bergerak dengan baik ke depan. Untuk harapan kedepannya nih buat ketua dan begitu pun dengan Pak Sekjen, untuk harapannya advokasi Wali Maluku ini apa nih? Ya, harapannya tentu kita berharap wadah ini tidak selesai di hari ini ya, yang mungkin bisa dilihat dari tadi sejak awal sampai penutupan cukup sekali mendapat apresiasi ya yang sangat positif dari teman-teman advokat, terbukti dengan hadirnya mereka yang mewakili dalam forum ya, sehingga kita berharap setelah ini atau pasca kegiatan ini bisa ditindaklanjuti dengan kerja-kerja itu ya, untuk kepentingan dari Pak Ketua sendiri. Ya, musyawarah nasional pertama advokasi Wali Maluku ini diikuti oleh 140 peserta. 140 peserta telah melahirkan juga beberapa kesepakatan yang harus dijalankan oleh kepengurusan periode 2022-2027, dan saya dipercayakan sebagai ketua umum dan saya harus menjalankan ini dengan baik. Harapannya adalah kita berharap organisasi ini juga bermanfaat dan berguna bagi masyarakat ini, bermanfaat dalam hal tentang pendampingan hukum pastinya. Pak, untuk pertanyaan tambahan Pak, memaknai dari logo Siwalama Maluku, ya itu apa tuh Pak? Silakan Pak. Musyawarah pertama advokasi Wali Maluku ini dengan tema peran serta advokasi Wali Maluku dalam penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Kita lihat bahwa logo daripada perkumpulan ini ada seorang perempuan memegang parang. Parang itu ya adalah bahasa kami di Ambon seperti dengan pedang. Kenapa tidak menggunakan Dewi Keadilan yang matanya tertutup dan pakai pedang? Ini kan bicara hukum. Hukum itu kan harus melihat, harus membaca. Nah, kalau seandainya mata itu ditutup, berarti dalam keadaan perawan masih meraba-raba. Untuk itu, kami punya filosofi daripada gambar ini, bahwa ikat kain merah di kepalanya dan memegang parang itu adalah untuk penegakan keadilan yang sesungguhnya, dan mata harus terbuka untuk melihat, membaca hukum yang sesungguhnya juga. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya, sukses selalu buat kawan-kawan, dan selamat bekerja Pak tentunya Pak. Terima kasih.